Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anita Mulia dengan NIM 2355202054 dari kampus Institut Teknologi Pagaralam dengan Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan 3 studi kasus data mining yang menerapkan metodologi CRIPS-DM, yaitu 1. Estimasi hasil panen kopi Robusta di Kota Pagaralam menggunakan regresi linear. 2. Klasifikasi resiko penyakit kronis menggunakan Decision Tree dan Naive Bayes. 3. Forecasting harga saham menggunakan teknik windowing dan linear regression. Ketiga studi kasus ini memiliki tujuan yang berbeda, namun keseluruhan mengikuti tahapan CRIPS-DM mulai dari business understanding hingga evaluation. Ayo simak penjelasannya. Kasus 1. Estimasi hasil panen kopi Robusta di Kota Pagaralam. Pada studi kasus pertama, saya mengangkat permasalahan di bidang pertanian kopi Kota Pagaralam. Petani sering mengalami kesulitan memperkirakan jumlah panen setiap tahunnya, sehingga proses penyimpanan dan distribusi hasil panen menjadi kurang optimal. Tujuan penelitian ini adalah membangun model yang dapat memperkirakan hasil panen kopi berdasarkan curah hujan tahunan. Variabel yang digunakan adalah X sama dengan curah hujan mm, Y sama dengan produksi kopi ton per H. Karena output yang diprediksi berupa angka kontinu, maka digunakan metode regresi linear sederhana. Pada kasus pertama, saya menggunakan beberapa library Python, yaitu ada Pandas, digunakan untuk membaca dan mengelola dataset, lalu ada NumPy, untuk perhitungan matematis, lalu ada Matplotlib, digunakan untuk membaca grafik, visualisasi hasil regresi, lalu ada Google Colab File, untuk mengunggah dataset ke Google Colab, lalu ada Skitlearn, untuk membangun model regresi linear, lalu ada Metric, untuk evaluasi model menggunakan R-2 dan RMSE. Nah, lanjut. Pada coding, data dibaca menggunakan df bdret csv. Kemudian dilakukan pengecekan struktur data. Lalu, pada tahap ini bertujuan memahami isi dan karakteristik dataset. Nah, di sini df drop-nya. Pada tahap persiapan data dilakukan proses pembersihan data. Ini digunakan untuk menghapus data yang kosong, lalu menghapus data yang tidak logis, digunakan untuk memastikan tidak ada nilai negatif, lalu menentukan variabel, nah di sini model dibangun menggunakan regresi linear. Melatih model mempelajari hubungan antara curah hujan dan produksi kopi. Nah, lalu ini ada intercept dan koefisien, mengambil persamaan regresi. Persamaannya Y sama dengan A plus BX, di mana A sama dengan intercept dan B sama dengan koefisien regresi. Lalu melakukan prediksi. Di sini evaluasi dilakukan menggunakan R2 score untuk menghitung R-2 dan untuk menghitung RMS-nya menggunakan ini. Interpretasi R-2 semakin mendekati 1, ke model semakin baik. Lalu RMSE semakin kecil kesalahan, prediksi semakin rendah. Nah,
Ini adalah grafik dibuat menggunakan PLT figur dan PLT scatter. Titik menunjukkan data aktual dan garis menunjukkan hasil prediksi model. Baik, kita langsung saja ke hasilnya. Nah, di sini saya sudah mengupload dataset CSV saya. Ini dataset yang berhasil dibaca, lalu produksi kopi ton per H. Jumlah datanya ada 1000. Nah, nama kolom datasetnya ada suhu, curah hujan, kelembapan, sinar matahari, produksi kopi, ton per H, dan persamaan regresinya sudah ada. Pangkat 2, 0.0040 dan RMSE 0.1928. Nah, ini adalah hasil prediksi. Kita juga bisa melihat visualisasi hasil estimasi kopinya yang berhasil dibuat. Untuk butiran ini, data aktual dan garis regresinya ini. Kesimpulan pada studi kasus 1 ini, model regresi linear berhasil digunakan untuk memperkirakan hasil panen kopi berdasarkan curah hujan sehingga dapat membantu petani dalam perencanaan produksi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.